Balik lagi bersama Dadang Nurjaman di sini. Sekarang saya akan membahas semacam refleksi kemerdekaan terkait dengan orang Indonesia merayakan hari kemerdekaan di seluruh Indonesia ini, di kampung-kampung, bahkan di kota, kompleks rumahan, dan mungkin di apartemen, di kantor-kantor, sekolah dan sebagainya, semuanya cukup antusias merayakan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Beragam. Ada yang membuat perlombaan, udah mulai balap karung, tarik tambang, macam-macam. Ada yang hiburan, organ, mengundang penyanyi dan sebagainya. Bahkan sampai Presiden Jokowi mengundang anak yang lagi viral, yaitu Farel Prayoga, asal Banyuwangi, dan disuruh bernyanyi di istana pada tanggal 17 Agustus yang lalu, menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Kemeriahan 17 Agustus itu setiap tahun itu berlaku sama, tidak ada yang berbeda sebenarnya. Perlombaannya itu aja, cenderung ada yang lebih ke anak-anak, memfokuskan perlombaan itu untuk anak-anak, juga ada keterlibatan, banyak juga keterlibatan orang tua. Cuman pertanyaannya, sejauh mana kita merefleksikan kemerdekaan ini? Sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini, dengan cara apa? Karena kalau kita review dari tahun ke tahun, momentumnya selalu seperti itu. 2 tahun mungkin kita dihantam badai pandemi, di mana agenda-agenda 17 Agustusan senyap lebih banyak dengan menggunakan virtual, dan ada semacam, ya istilahnya kalau mau diistilahkan dengan bahasa kritik, ya nggak apa-apa. Cuman memang ini harus dipertebal. Apakah kemudian perayaan kemerdekaan itu seolah tanpa ada perenungan dari tahun ke tahun, ya gitu-gitu aja gitu. Bagaimana spirit kemerdekaan ini harusnya, kalau pandangan saya, seharusnya spirit kemerdekaan itu diimbangi dengan kreativitas berupa apa? Baik berupa hal-hal yang positif tentu saja, bukan hanya perlombaan. Saya tidak mengatakan itu negatif. Perlombaan itu adalah hal positif. Tapi kalau kita arahkan ke hal yang lain, bagaimana ngebangun lingkungan terdekat atau terkecil maksudnya, bagaimana kemudian diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat, gotong royong, bagaimana ngebantu orang yang belum merdeka dalam tahap kehidupan ekonomi, rumahnya mau runtuh. Di situ seharusnya peran-peran masyarakat membangkitkan kembali gotong royong. Spirit kemerdekaan itu kan itu. Spirit kemerdekaan itu adalah bagaimana sesama rakyat Indonesia bahu-membahu lepas dari penjajahan. Itu. Nah, hari ini harusnya begitu. Di mana spirit itu kita implementasikan bagaimana menolong orang yang berkesusahan, orang yang berada di dalam garis kemiskinan. Bagaimana ada keadilan, bukan hanya bergantung pada pemerintah, tapi bagaimana setiap individu, setiap masyarakat itu punya kepedulian sosial yang tinggi untuk masyarakat, untuk tetangga, untuk masyarakat terdekat. Ngebangun rumah yang tidak layak huni dan sebagainya. Itu menurut saya refleksi kemerdekaan. Bagaimana membawa rakyat Indonesia, bukan hanya individu-individu yang sudah berjaya ini, sudah sukses ini, kemudian dia hanya sekadar bermain-main, tapi lebih daripada itu, ini harus bangkit. Ini harus ada gotong royong. Bagaimana ngebangun sekolah yang mau ambruk, itu kemudian direfleksikan di momen-momen yang seperti ini. Itulah bukti kemerdekaan, itulah bukti gotong royong negara Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan di refleksi kemerdekaan ini. Mungkin di sebagian
tempat, di sebagian daerah sudah ada yang melakukan. Saya kira mudah-mudahan harapan kita bersama ke depan, tahun depan negara kita semakin kuat, masyarakatnya semakin makmur, dan kita bisa bergotong royong untuk memerdekakan setidaknya kehidupan atau masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.